Welcome back to Reok Channel. Kali ini kita akan melihat dan membahas soal tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang. Oke, jadi langsung saja kita ngobrol santai bersama Mario. Oke, untuk kronologi singkat atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut adalah di mana saat Arema FC melakukan pertandingan melawan Persebaya Surabaya, dan di saat itu si tim tuan rumah ini mendapatkan kekalahan dengan poin 2-3, Arema 2 Persebaya 3. Dan di saat itu dikatakan penonton dan juga supporter Arema FC tidak terima kalau timnya kalah. Mereka merasa kecewa, dan di saat itu para supporter langsung turun ke tengah lapangan dan berusaha untuk mencari para pemain lawan dan ofisial atau pihak-pihak terkait untuk melampiaskan kekecewaan karena timnya sudah kalah. Dan di saat itu juga tertulis oleh karena pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain begitu. Jadi pihak keamanan berusaha untuk mengamankan agar tidak terjadi kericuhan atau cekcok antar supporter dan juga pihak-pihak terkait. Lalu di situ dikatakan polisi langsung menembakkan gas air mata kepada para supporter anarkis, yaitu supporter Arema Malang, Arema Mania. Di sini dikatakan Aremania menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas stadion. Dan atas tragedi itu soal pelemparan gas air mata kepada para supporter Aremania, di sini tertulis mengakibatkan para korban meninggal dunia karena penumpukan massa. Terjadi penumpukan di dalam proses itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen. Di sini juga dikatakan korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena panik. Karena terjadi kepanikan soal pelemparan gas air mata, jadi banyak supporter atau orang-orang mengalami sesak nafas, dan karena mereka panik juga mungkin mereka berlari-larian dan saling terinjak-injak. Di sini juga dikatakan kalau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar supporter, tetapi terjadi karena desak-desakan karena banyaknya massa dan terinjak-injak. Jadi bukan soal bentrok antar supporter ya. Sebab pada pertandingan itu supporter Persebaya tidak boleh ikut menonton. Dan dikatakan di situ juga kalau pada tanggal 1 Oktober pada hari Sabtu itu dikatakan sebanyak 2034 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan laga Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang itu. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat mengatakan jumlah personel pengamanan yang diterjunkan itu sudah mempertimbangkan jumlah penonton serta situasi keamanan. Jadi mereka sudah mempersiapkan berapa banyak penonton, harus dikerahkan berapa banyak juga untuk pihak keamanan gitu. Nah, atas dampak tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut ada beberapa kerusakan yang terjadi. Nah, di sini tertulis ada 13 unit yang dirusak massa, seperti 3 unit mobil patroli lantas Polres Malang rusak berat, 1 unit mobil patwal lantas Polrestabes Surabaya dibakar, 1 unit truk Brimob dibakar, 2 unit mobil pribadi anggota dibakar, 2 unit mobil K9 Polres Malang Kota rusak berat, 2 unit mobil patroli Polsek Pakis rusak, 1 mobil patroli Polsek Singosari rusak, dan 1 unit truk Dalmas Polres Malang rusak. Jadi atas kejadian tersebut banyak sarana atau prasarana atau alat pengamanan yang dirusak oleh massa gitu orang-orang. Lalu kita masuk di jumlah korban atas tragedi di Kanjuruhan Malang tersebut. Di sini tertulis jumlah korban yang meninggal dunia akibat peristiwa itu berjumlah 125 orang. Di sini juga dikatakan kalau kepolisian akan melakukan pengumpulan data, fakta dan juga rekaman CCTV di tempat kejadian atau di Stadion Kanjuruhan tersebut. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut. Di sini dikatakan yang jelas kami serius dan usut tuntas tentunya ke depan terkait proses penyelenggaraan dan pengamanan yang akan didiskusikan akan menjadi acuan dalam proses pengamanan. Nah, di situ dikatakan kan kalau jumlah korban terakhir berjumlah 125 orang, dan update terakhir pada hari Senin tanggal 3 Oktober soal jumlah korban tragedi di Kanjuruhan tersebut berjumlah 448 orang. Dari 448 orang tersebut sebanyak 302 orang diantaranya mengalami luka-luka ringan dan juga 21 orang mengalami luka berat.
selamat dan 125 orang meninggal dunia. Jadi totalnya 448 orang ya. Nah, di sini juga dikatakan kalau Kapolri Jenderal Listio Prabowo dia memastikan kalau tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan supporter Arema meninggal dunia akan diusut tuntas dan kini Polri telah melakukan investigasi. Nah, atas tragedi di Kanjuruhan Malang tersebut, tragedi ini juga menggambarkan sampai ke seluruh dunia. Di sini juga tertulis kalau bela sungkawa tragedi Kanjuruhan dari para legenda sepak bola. Jadi para legenda sepak bola juga melihat atas tragedi yang terjadi tersebut. Nah, dari legenda Liverpool Michael Owen, dia mengirim pesan duka cita buat para korban lewat sosial media. Pria Inggris itu mengaku kaget. Dia kaget mendengar kabar yang terjadi di Kanjuruhan tersebut. Nah, ternyata bukan cuma Michael Owen yang mengucapkan bela sungkawa, ternyata juga Ian Rush mengucapkan bela sungkawa kepada para korban tragedi Kanjuruhan dan juga keluarga yang ditinggalkan. Lalu ada juga ucapan duka cita datang dari legenda MU Wayne Rooney. Waza amat sedih mengetahui kejadian yang memilukan di Kanjuruhan. Di sini kita bisa melihat ya, devastating to hear of the event at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia last night. Shocking news, berita yang mengkagetkan. Those are with all family, our friends and everyone affected. Jadi dia menuliskan soal dia juga kaget atas kejadian di Kanjuruhan Malang tersebut dan dia juga mengucapkan berbela sungkawa ya. Dan ada juga dari legenda timnas Jerman, siapa yang tidak tahu, Lukas Podolski, dia juga menyampaikan turut berduka cita, turut berbela sungkawa di akun sosial medianya. Di sini tertulis, kita bisa melihat juga ya, untuk orang-orang di Malang turut berduka cita, bangkit bola, #Indonesia, #RIP, tulis Lukas Podolski. Jadi atas tragedi Kanjuruhan di Malang tersebut, pihak-pihak atau legenda-legenda di luar sana juga melirik, melihat dan menyorot bagaimana korban-korban atas tragedi di Kanjuruhan Malang tersebut, dan mereka juga berbela sungkawa kepada korban dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita juga bisa melihat di sini kalau penampakan terakhir soal Stadion Kanjuruhan usai tragedi berdarah ya. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana sudah berantakan, sudah kayak hancur begitu atas tragedi pada tanggal 1 Oktober itu ya. Nah, ada juga menyisakan sepatu yang tertinggal, sudah robek, sudah hancur juga. Ada juga yang seperti gua udah bahas tadi, beberapa unit alat kepolisian, alat keamanan juga dirusak. Nah, ini kan tim-tim investigasi juga menyelidiki dan mengumpulkan barang-barang bukti yang ada. Kan contoh-contoh mobil-mobil yang dirusak dan diamuk karena diamuk massa. Ini gila sampai hancur lebur ya. Begitulah teman-teman. Dan tragedi di Kanjuruhan tersebut juga membuat seisi dunia melirik dan menyorot Indonesia, sepak bola Indonesia. Dari Twitter dikatakan #pray for Kanjuruhan, berdoa untuk Kanjuruhan. Di sini dari Real Madrid CF, The Santiago Bernabeu itu apa? Stadion atau kandangnya Real Madrid ya, held minute silence before kick-off in the memory of those who died in the tragedy at the Kanjuruhan Stadium on the island of Java, Indonesia. Sini kalian lihat ya. Silence there in memory of the victims of the tragedy in Indonesia. Nah, untuk informasi terakhir atas kejadian tragedi Kanjuruhan di Malang tersebut, PSSI resmi mengumumkan seluruh gelaran pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 akan dilangsungkan tanpa penonton demi keamanan dan kenyamanan bersama, serta menghargai dan menghormati saudara-saudari kita yang sedang berduka akibat kejadian yang menimpa di Stadion Kanjuruhan Malang. Dengan ini kualifikasi Piala Asia U17 2023 resmi dilaksanakan tanpa penonton. Di sini juga kita bisa melihat aksi lilin digelar secara spontan oleh para pendukung untuk mengenang para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kita bisa melihat ya, mereka juga berdoa untuk keluarga korban dan korban atas tragedi di
tanggal 1 Oktober tersebut. Mereka mengadakan juga doa bersama begitu kan. Barang-barang dari korban yang ditinggalkan juga ditaruh di sini. Iya kan? Usut tuntas 1 Oktober 2022. Iya. Arema mania. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang menonton video ini, marilah kita juga berdoa bersama bagi korban-korban atas tragedi di Kanjuruhan Malang tersebut. Dan marilah juga kita berdoa agar keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik, dan juga semoga polisi dan pihak keamanan, pihak yang mengusut kasus ini bisa cepat-cepat menyelesaikan masalah kasus ini dengan secara baik ya. Begitu teman-teman. Oke lah teman-teman, untuk video kali ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue Mario pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye semuanya.